Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil review paper mengenai algoritma learning vector quantization. Di sini saya Nabila Yasikal dan Adi Syakira Maharani. Untuk yang pertama yaitu judul review yang paper yang kami gunakan yaitu klasifikasi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma learning vector quantization. Untuk jurnalnya itu dari jurnal positif pada volume 3 halaman 2 volume 3 nomor 2 halaman 93 sampai 98. Untuk tahun terbit jurnal itu tahun 2017. Penulis yaitu Dwi Kartini, Radityo Adinugroho, dan Muhammad Reza Faisal. Untuk reviewer yaitu kami berdua. Untuk tanggal kami review itu tanggal 2 April kemarin. Untuk yang pertama yaitu abstrak. Program Studi Ilmu Komputer FMIPA ULM meluluskan puluhan mahasiswa S1 setiap tahun. Salah satu kriteria penilaian pada akreditasi program studi adalah penilaian terhadap lama studi mahasiswa yang lulus tepat waktu. Pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi kelulusan berdasarkan status lama studi mahasiswa, tepat waktu dan lama studi 4,5 tahun yaitu tidak tepat waktu. Klasifikasi kelulusan mahasiswa berdasarkan IP semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 yang telah lulus. Pengantarnya itu, akreditasi program studi adalah penilaian terhadap lama studi mahasiswa yang lulus tepat waktu. Lama studi mahasiswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada penelitian ini, akan dilakukan klasifikasi kelulusan mahasiswa berdasarkan IP semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 mahasiswa yang telah lulus. Apabila suatu sistem dapat memperkirakan atau memprediksi dini seorang mahasiswa lulus tepat waktu, ataupun tidak tepat waktu sehingga dapat menjadikan rekomendasi perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan terkait pencegahan dini kasus terhadap dropout atau DO. Jaringan syaraf tiruan terawasi oleh supervise seperti Learning Factor Quantization (LFVQ), yaitu suatu metode klasifikasi pola yang masing-masing unit outputnya mewakili kategori atau kelompok tertentu. Pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron, yaitu mencari jarak terdekat antara suatu vektor dan memasukkan ke bobot yang bersangkutan. Penerapan metode LFVQ ini digunakan di dalam mencari bobot yang sesuai untuk mengkelompokkan vektor-vektor input ke dalam kelas-kelas yang telah diinisialisasikan pada saat pembentukan jaringan LFVQ. Jaringan syaraf tiruan LFVQ diharapkan dapat digunakan dalam mengklasifikasi kelulusan mahasiswa semester 1, 2, 3, dan 4 mahasiswa yang telah lulus dan dijadikan sebagai pengetahuan dalam menentukan prediksi dini kelulusan mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian pada review jurnal ini. Untuk penelitian ini menggunakan algoritma LVQ dengan tahap 1 pencarian literatur dari buku-buku maupun jurnal penelitian. Yang kedua yaitu identifikasi dan pengumpulan data dengan menggunakan data akademik mahasiswa FMIPA ULM. Yang ketiga, persiapan dan pemilihan data dengan melihat struktur tabel yang ada pada database. Selain itu, data yang digunakan adalah IP semester 1 hingga semester 4 mahasiswa angkatan 2006 hingga 2012. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi LVQ dengan proses pertama membagi data menjadi data testing dan data training, lalu mengevaluasi hasil klasifikasi kelulusan mahasiswa. Kemudian melakukan pelatihan yang akan memperoleh bobot akhir. Lalu untuk hasil penelitian dari jurnal ini yaitu terdapat 37 dataset data uji yang menunjukkan bahwa terdapat 11 dataset tidak sesuai dengan target dan terdapat 26 dataset yang masuk pada target atau kelas yang sama, sehingga menghasilkan akurasi yaitu 70%. Kemudian yaitu kesimpulan dari jurnal tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa yang menggunakan jaringan saraf tiruan LVQ ini dapat menjadi rekomendasi bagi penasehat akademik untuk memprediksi dini kelulusan mahasiswa sehingga tindakan pencegahan dropout dapat diambil lebih awal. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi sebesar 70% untuk data pengujian yang dikenal jaringan sesuai target dan 30% tidak sesuai dengan target. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor lain yang mempengaruhi proses belajar mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, baik faktor internal maupun eksternal dalam menyelesaikan studinya.
Lalu untuk kelebihan pada jurnal ini yaitu penggunaan algoritma learning vector quantization atau LVQ untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa merupakan pendekatan yang inovatif dan menarik, terutama jika algoritma ini diterapkan dengan baik dan memberikan hasil yang signifikan. Untuk yang terakhir yaitu kekurangan pada jurnal tersebut. Kekurangan pada jurnal ini yaitu kurangnya validasi data sehingga 30% data tidak sesuai dengan target. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.